Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yuni Yuspita di Borneo Sinar TV dengan info terhangat seputar daerah kita. Kita langsung ke topik utama hari ini. Gebrakan tegas dari UPTD Pasar Induk Bulungan. Teguran keras UPTD Bulungan kios ilegal langsung diambil alih. Bulungan awas bagi yang suka main jual beli lapak di pasar. UPTD Pasar Induk Kabupaten Bulungan menyatakan perang terhadap praktik jual beli dan sewa menyewa kios secara ilegal. UPTD dengan tegas akan mengambil alih kios, ruko, atau meja manapun yang terbukti diperjualbelikan atau disewakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara mengambil alih kios yang dimaksud atau ruko dimaksud, kita ambil alih dulu. Nah, kita selesaikan. Kalau itu yang bukan diperjualbelikan atau bagaimana, baru kita buat kontrak baru. Intinya jelas, kalau ada perjualan beli, jelasnya kami selaku PT Pasar akan mengambil alih ruko yang dimaksud atau kios atau meja. Nah, beberapa kali ini sudah kami mengalami yang begini, ada laporan, laporan aja, cuma kami datangi, kenyataan di lapangan, bisa kosong, bisa ada, sedangkan kita tanya juga kembali, yang bersangkutan, kalau memang ada ya kita panggil untuk menyelesaikan, tidak ada terjadinya jual beli di sini. Ya intinya, kalau yang membeli ya tanggung jawab sendiri. Intinya kalau dia sudah menyewa harga di atas daripada orang yang ketiga, ya kita tidak bertanggung jawab. Dalam arti sebetulnya harus kembali ke PT Pasar, habis sewa harus kembali ke PT Pasar. Baru kita proses baru dengan catatan ada yang mau mendaftar untuk menyewa. Di sewa menyewakan itu, Kepala UPTD Pasar Induk Muhammad Gozali menyampaikan ini sebagai respons atas banyaknya laporan mengenai praktik culas di area pasar. Muhammad Gozali, intinya, jika ada penjualan jual beli ilegal, kami selaku kepala pasar akan langsung mengambil alih ruko, kios, atau meja yang dimaksud. Kami tidak bertanggung jawab kalau pedagang sudah menyewa dengan harga di atas harga resmi dari orang lain. Kalau informasi, itu informasi dalam arti hanya informasi yang seperti itu, tapi kenyataannya untuk melapor ke kita kan ini kan isu-isu aja, dalam arti kita tidak punya barang bukti. Nah, tidak, kalau memang ada kita langsung ke lapangan, yang dimana ada sewa menyewa, ya kita punya petugas ketertiban akan melakukan survei yang dimaksud tempat yang diperjualbelikan. Kami survei. Gozali mengingatkan bahwa urusan kontrak baru wajib kembali ke UPTD setelah masa sewa habis, jadi jangan coba-coba transaksikan secara pribadi. Sorotan infrastruktur dan nasib pedagang ternak beralih ke masalah fasilitas. Selain menertibkan kios, UPTD juga menyuarakan keluhan para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka menyoroti kondisi jalan akses masuk pasar yang sudah rusak parah, yang berulang kali menyebabkan kecelakaan bagi pengendara. Gozali pun secara khusus meminta perhatian serius dari Pemprov dan Bupati Bulungan agar jalan segera diperbaiki. Usaha setiap warga juga harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, tapi yang hak pemerintah ya tempat RPHU. Kalau lokasi sendiri untuk peternak, untuk ayam singgah, ini sementara dibebankan ke pedagang. Ya, jadi kalau pemerintah pun menyiapkan kan ada retribusi apa? Mereka menyiapkan. Tapi kalau untuk pribadi paling kita hanya membantu apa-apa yang menjadi ketentuan di dalam pembuatan untuk pemotongan diri. Misalnya yang motor sudah sertifikat, nah itu pemerintah bisa membantu bagaimana prosesnya, pelatihannya bagaimana, itu kewajiban pemerintah untuk prosesnya.
kios. Selain itu, Gozali juga mengungkapkan nasib sejumlah pedagang yang terdampak pembongkaran bangsal ayam. Mereka kini bingung mencari lokasi khusus untuk menjual ternak unggas hidup. Pemerintah didorong untuk segera menyiapkan pasar khusus ternak pasar unggas dan juga rumah pemotongan hewan unggas RPH. Karena itu kan ada bagian peternakan. Kalau kami ya lahan di pasarnya aja. Kalau untuk langkah keluar untuk menyiapkan tempat tidur ya tidak ada, karena kami lingkungan pasar aja. Tidak ada tempat-tempat khusus yang disiapkan oleh PT. Ada. Kalau untuk memotong ayam, untuk tempat jualan ayamnya ada. Ada. Ya, yang sudah bersih pasarkan. Oleh ayam hidup tidak ada. Ya, di belum ada. Kita di Tanjung Selor Kabupaten Bandung kan belum ada pasar unggas. Kalau untuk kedepannya mungkin HU yang layak. Harapannya, ini bisa jadi solusi permanen bagi para pedagang dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Itu dia kabar terbaru dari Pasar Induk Bulungan. Perbincangan tadi ini sangat hangat sekali ya untuk di publik nanti. Apa harapan Bapak, Pak, untuk penyampaian kepada publik, Pak, terkait soal adanya tadi isu untuk perjualbelikan tempat dan yang lain-lainnya yang kita Bapak sebutkan. Apa harapannya kira-kira? harapan saya untuk para pedagang atau pengguna yang ingin menggunakan jasa pasar, saya harapkan untuk memprosesnya di petugas UPT Pasar. Jangan selain petugas, apalagi sama pedagang. Kalau bisa mengurusnya langsung UPT Pasar yang ada di dalam pasar ini. Minta maaf juga kami ini alamatnya belum kami bisa tulis karena di atas ini Pak. Kami juga masih banyak kekurangan. Amati kami belum ada informasi papan Pak ya. Harusnya kami ini karena banyak pintunya susah kami mau naruh di mana. Harusnya ada Pak bahwa informasi pasar lah, bahwa setiap orang yang ingin menggunakan jasa pasar harus mengurusnya melewat pengurus pasar, petugas pasar UPT di pasar, bukan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kebanyakan kejadian yang informasi jual beli. Sebelum saya menjabat di sini juga ada informasinya. Nah, sekarang ini kami berusaha menghilangkan sewa menyewa dari pihak selain petugas pasar. Ini harapan saya itu mengingatkan bagi yang ingin ikut berdagang di dalam pasar, silakan berurusan dengan petugas pasar, mencari informasi kepada petugas apa yang diinginkannya, meja, kios, ruko ataupun pelataran atau PKR ya, dengan P5 boleh berhubungan dengan petugas langsung, nanti bisa dapat informasi. Syarat-syaratnya sangat mudah. Kalau tidak salah ada 4 macam aja permohonan, pas foto, KTP, kartu keluarga. Usahakan tidak boleh sifatnya monopoli di pasar Pak. Siap. Intinya itu, tidak boleh ada monopoli lah. Siap. Tidak boleh ada memiliki semacam 4 ruko. Ya, kalau bisa berbagi yang kita harap. Nah, jadi tidak boleh ada KTP yang ganda memiliki kios, meja atau ruko. Kita memberi peluang kepada masyarakat yang ingin berjualan juga. Kalau sifat monopoli, banyak orang-orang yang mampu memiliki lebih daripada satu ruko, ya kan? Kasihan yang masyarakat yang baru mau ingin ikut berusaha. Banyak masyarakat yang pengen juga berusaha. Semoga saja ketegasan UPTD soal kios ilegal bisa segera menciptakan ketertiban dan keluhan soal jalan rusak serta kebutuhan pasar khusus ternak ini juga bisa cepat dapat solusi dari pemerintah daerah. Banyak masyarakat yang Yuspita, pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton Borneo Sinar TV. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di berita berikutnya Borneo Sinar TV.